Morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Welcome back again in our English class for the ninth grade. Today, we are going to learn about past continuous tense. Right? Do you want to know more about it? Let's watch it. What is past continuous? Past continuous tense is used into three situations. First, to state an action that was happening at the particular time in the past. Jadi, past continuous tense digunakan dalam tiga situasi berikut ini. Yang pertama, menyatakan sebuah tindakan yang sedang terjadi pada saat tertentu, pada waktu tertentu di waktu lampau. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu itu seperti jam 6 tadi pagi, jam 5 kemarin sore, atau sekitar jam 10 kemarin malam. Okay, now around 4 p.m. yesterday, sekitar jam 4 sore kemarin, apa yang terjadi di sini? What was she doing? She was singing. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang menyanyi. At that time, what were you doing? I was cycling. Around 7 a.m. yesterday morning, sekitar jam 7 pagi kemarin. What was he doing? He was mopping the floor. What were they doing? They were running. What was it yesterday afternoon? It was raining. Sekarang kita lihat bentukan pertanyaan untuk past continuous. Ya, mulai dengan question word, diikuti oleh to be, subject, verb with ing. Question word yang digunakan adalah were. Kemudian to be-nya adalah was dan were. Ini adalah to be bentuk lampau. Subject adalah he, she, you, they. Dan verb with ing adalah do ditambah ing, jadi doing. What was he doing? Apa yang sedang dia lakukan. Sama juga dengan what was she doing? What were you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? And what were they doing? Now, sekarang kita lihat pola kalimat past continuous tense. Subject, to be, verb dengan ing dan objek. Subjeknya I, he, she, it. Diikuti oleh to be-nya adalah was. Was ini adalah to be bentuk past tense dari am dan is. I am. Ya, untuk I am menjadi I was. He is menjadi he was. She is menjadi she was, dan it is menjadi it was. Untuk you, they, dan we, to be-nya adalah were. To be bentuk pertamanya adalah are, maka are di sini berubah menjadi were, menjadi you were, they were, and we were. Sedangkan verb ditambah ing bisa dilihat kata-kata berikut ini. Sekarang bentuk kalimat negatif yang juga bisa kita lihat kalimat negatif atau kalimat ingkar, di mana subjek plus to be ditambahkan not yang menyatakan tidak, verb plus ing dan objek. Ya, bisa kita lihat di sini. I was not playing badminton, yang artinya saya tidak sedang bermain badminton pada saat itu. Untuk kata-kata kalimat negatif semuanya ditambahkan not. And then interrogative, kalimat tanya. Kalimat tanyanya bisa kita lihat untuk past continuous, ya,
dimulai dengan to be, subject, verb, with ing, dan object. To be yang digunakan adalah was dan were, sedangkan subjeknya it, I, he, she, it, you, they, and we, dan kemudian verb bentuk ing. Okay, now the second function of past continuous. To state an action was happening continuously in the past when another action interrupted it. Yang artinya menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi di waktu lampau ketika kejadian lain menginterupsinya. I was studying when the phone rang. Saya sedang belajar ketika telepon berdering. He was singing when the girl came. Dia sedang menyanyi ketika gadis itu datang. They were playing badminton when I came. Mereka sedang bermain badminton ketika saya datang. Now let's discuss the sentences. I was studying when the phone rang. Di sini ada dua peristiwa. Ada dua kalimat yang dijadikan satu dengan kata penghubung when. I was studying dengan the phone rang. I was studying berarti saya sedang belajar. Kejadian ini terjadi lebih dulu dan berlangsung lebih lama. Kemudian the phone ring adalah kejadian yang menginterupsinya. Nah, the phone ring. Jadi saya sedang belajar ketika telepon berdering. Maka dua kalimat ini digabung dengan kata sambung when, yang di sini artinya adalah ketika. Kalimat ini juga bisa dimulai dengan when. Kita mengatakan when the phone rang, I was studying. Jadi I was studying ini termasuk past continuous. Sedangkan the phone rang adalah past tense. Kemudian sama halnya dengan kalimat kedua. Ya. He was singing when the girl came. Ada dua kejadian juga. Yang pertama, he was singing. Kemudian the girl came. Kejadian yang menginterupsinya. He was singing terjadi lebih lama dan lebih dulu. Ya. Sedangkan the girl came adalah kejadian yang menginterupsi. He was singing, dia sedang menyanyi ketika gadis itu datang. Bisa juga dimulai dengan when the girl came, he was singing. Jadi he was singing adalah past continuous. The girl came adalah past tense. Demikian juga dengan kejadian ini. They were playing badminton. Dan kemudian kejadian berikutnya adalah I came. They were playing badminton. Mereka sedang bermain badminton ketika saya datang. Ya. The word playing badminton ini adalah past continuous. Sedangkan when I came adalah termasuk ke dalam past tense. Jadi past tense ini digunakan mengikuti kata when. Artinya didahului oleh when. Jadi setelah didahului oleh when maka diikuti oleh past tense. Nah, lihat di sini pola kalimat past continuous, ya. Subject to be, verb with ing, object, dan menggunakan conjunction. Di sini adalah conjunctionnya when. Ya. Subject untuk yang kedua, untuk kalimat yang kedua di sini verb.
Verb ini adalah verb kedua dalam bentuk past tense, an object. I was studying when the phone rang. Saya sedang belajar ketika telepon berbunyi. Demikian juga dengan kalimat ini. He was singing when the girl came. She was studying when the boy called her. It was raining when they arrived. You were cleaning the room when I got home. They were watching television when I knocked at the door. We were swimming when they came in. Okay, the third function of past continuous to state that two ongoing actions were happening at the same time. Menyatakan dua kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan. I was reading while he was sleeping. Mother was cooking while the children were playing. Now let's discuss the sentence. Here, I was reading while he was sleeping. Di sini juga ada dua kejadian. Akan tetapi kejadian itu terjadi pada saat yang bersamaan. Oleh karena terjadi pada saat yang bersamaan, maka digunakan kata sambung while yang artinya sewaktu. Saya sedang membaca sewaktu dia sedang tidur. Kedua kalimat ini dijadikan satu. Makanya bagian yang pertamanya juga sama-sama past continuous. Berikutnya juga past continuous. Okay. Mother was cooking while the children were playing. Di sini juga ada dua peristiwa, dua kejadian. Ibu sedang memasak sewaktu anak-anak sedang bermain. Jadi kedua-duanya adalah past continuous. Kalimat ini juga bisa dimulai dengan while. Ya, while he was sleeping, I was reading. Atau juga while the children were playing, the mother was cooking. Jadi while digunakan untuk sebagai kata penghubung jika dua kejadian terjadi bersamaan atau dua-duanya adalah past continuous. Okay, students, I think that's all from my explanation. Thanks for watching. See you next time. Goodbye.